Pendidikan Agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita baca bersama-sama doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Artinya, wahai Robku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Artinya, aku ridho Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Selanjutnya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Artinya, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Oke, hari ini kita akan mempelajari tema Al-Quran sebagai pedoman hidup yang disusun oleh Nanda Prasetya. Al-Quran sebagai pedoman hidup membuat hidup kita menjadi lebih baik. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, para rasul datang untuk menyampaikan ajaran Allah kepada umatnya. Sebagai manusia biasa, para rasul juga pasti akan menemui ajalnya, yaitu meninggal dunia. Sepeninggal rasul-rasul itu, kehidupan umat manusia mengalami pergeseran. Dan ada yang mulai meninggalkan ajarannya. Saat itulah kehidupan mulai kacau karena tanpa pedoman, sebagaimana telah dibawa oleh Rasul. Dengan diturunkannya kitab suci, umat manusia kembali memiliki pedoman hidup. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran merupakan kitab suci yang terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad SAW yang terbesar dan abadi di antara mukjizat-mukjizat lainnya. Oleh karena itu, Al-Quran idealnya menjadi pedoman sekaligus menjadi dasar hukum bagi kehidupan seluruh umat manusia dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Thaha ayat 123 dan 124, "Fa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yasqa wa man a'rad an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzunka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Rasulullah SAW menegaskan bahwa manusia tidak tersesat dalam menjalani hidupnya selama berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnata rasulihi." Artinya, kutinggalkan untukmu dua perkara, kalian tidak akan tersesat selama berpegang teguh kepadanya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, pentingnya mengimani kitab-kitab Allah.
Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, yaitu Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq." Artinya, dan kami telah menurunkan kitab, yaitu Al-Quran, kepadamu, Muhammad, dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Quran Surat Al-Maidah ayat 100. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Kitab-kitab yang dimaksud pada ayat di atas adalah kitab-kitab yang berisi peraturan, ketentuan, perintah, dan larangan yang dijadikan pedoman bagi umat manusia. Kitab-kitab Allah tersebut diturunkan pada masa yang berlainan. Semua kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah, yaitu tauhid. Yang berbeda hanyalah dalam hal syariat yang disesuaikan dengan zaman dan keadaan umat pada waktu itu. Pengertian kitab dan suhuf. Kitab dan suhuf merupakan wahyu Allah yang disampaikan kepada para nabi dan rasul untuk disampaikan kepada manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Suhuf yakni wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Isi suhuf pun lebih sederhana. Kitab, wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi suhuf. Ya, mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini. Untuk tugas kalian, tolong dibaca kembali tentang Al-Quran ini. Dan jangan lupa murojaah kembali hafalan-hafalan surat kalian yang dulu pernah terlewatkan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya, dari syaitan. Apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di sini. Baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, jangan lupa mampir ke IG Bapak Nanda Setia 4896.